Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan bahwa keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Tema yang akan diangkat pada malam hari ini adalah terkait keadilan, karena itu yang dipesan oleh Mas Adi pada saya untuk bicara tentang keadilan, dan kemudian saya mengaitkannya dengan akses kesehatan penyintas TB dan HIV/AIDS gitu ya. Mungkin pertanyaannya mengapa TB dan HIV/AIDS disatukan atau dilekatkan, nanti akan saya sedikit bercerita ya. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kemudian TB menjadi isu penting di dunia global? Memang saat ini telah menjadi perhatian dunia ya, meskipun dia adalah penyakit yang usianya sudah ratusan tahun, tapi mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa pertemuan tingkat tinggi PBB itu baru terjadi di tahun 2018 yang itu dihadiri oleh Bapak Yusuf Kala, Bapak Wakil Presiden pada saat itu, dan Ibu Menkes Ibu Nina Muluk. Nah, sejak 2018 kemudian ikhtiar-ikhtiar atau upaya-upaya untuk mengeliminasi penyakit TB terus digiatkan oleh pemerintah, dan ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan SDGs yang sudah dicanangkan, yaitu bahwa pada tahun 2030 diharapkan angka insiden TB yang saat ini sangat tinggi menjadi menurun begitu. Nah, di Indonesia merupakan negara tertinggi kedua untuk kasus TB di dunia. Kalau di dunia ada 10 juta penderita TBC, itu 80%-nya ada di negara-negara berkembang, yang tertinggi ada di India sekitar 2,5 juta. Kemudian Indonesia menduduki peringkat kedua, kemudian Cina. Di Indonesia sendiri ada sekitar kurang dari 1 juta, sekitar 800 ribuan insiden TB setiap tahun. Di mana dari angka 800.000 itu kalau dikonversi per 100.000 orang ada 316 orang meninggal karena TB. Nah, diharapkan di 2030 eliminasi TB itu menurun menjadi 65 orang per 100.000 orang yang memiliki insiden TB. Nah, tadi kembali kepada kenapa TB dan HIV dilekatkan, ini secara klinis memang, tapi saya bukan background klinis, tapi lebih dari komunitas dan background kesejahteraan sosial atau kesehatan masyarakat. HIV/AIDS di antara orang-orang yang memiliki TB itu 8,2% di tingkat dunia itu juga positif HIV/AIDS begitu. Jadi misalnya kematian TB karena TB itu di dunia itu sekitar 1,2 juta, dan kemudian ada 200 ribuan itu mereka yang status HIV-nya positif begitu. Jadi selain itu orang-orang yang memiliki TB memiliki problem yang hampir sama dengan mereka yang HIV/AIDS gitu ya, meskipun tentu saja ada hal-hal yang berbeda gitu. Di antara permasalahan yang dihadapi orang-orang dengan TB dan HIV/AIDS itu yang pertama diantaranya adalah yang mungkin Bapak Ibu ketahui ya, adalah stigma. Jadi stigma terhadap TB ini masih sangat tinggi termasuk di Indonesia, terutama sebelum masa pandemi COVID gitu. Jadi kalau pakai masker itu orang bertanya, bahkan tidak mau pakai masker karena takut dianggap sakitnya apa, nanti ditanya seperti itu. Dan juga ada yang disebut dengan self stigma ternyata di TB itu. Jadi kekhawatiran bahwa kalau saya diketahui status TB-nya, saya khawatir masyarakat akan menjauhi saya, mengucilkan, saya mungkin akan diberhentikan dari pekerjaan karena tidak bisa, karena dikhawatirkan menularkan dan lain sebagainya.
di beberapa masyarakat masih menganggap bahwa TB adalah misalnya aib dan guna-guna begitu, sehingga persoalan stigma ini kemudian menghambat orang untuk mau memeriksakan diri kepada layanan kesehatan. Nah, saya akan bercerita dari perspektif komunitas karena Aisyah sejak tahun 2003 telah menjadi implementer dari kegiatan program tuberkulosis Kementerian Kesehatan yang didanai oleh The Global Fund. Nah, kebetulan di tahun 2020 ini program berakhir dan Aisyah akan melakukannya secara mandiri, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan lembaga filantropi seperti Lazis Muhammadiyah. Nah, selain stigma, apa sih kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang memiliki penderita atau penyintas TB? Di antaranya adalah aspek gender yang sebetulnya menarik ya untuk dikaji. Mengapa gender begitu? Jadi kalau dilihat dari sisi angka TB itu 57% itu laki-laki. Jadi kalau dari 10 juta di dunia 5,7 juta itu laki-laki, 3,2 juta itu perempuan, selebihnya itu anak-anak usia di bawah 15 tahun. Nah, mengapa perempuan angkanya lebih sedikit dari TB? Apakah kita misalnya, apakah ini sebagai indikasi baik bahwa misalnya perempuan lebih rendah angka TB-nya atau sebaliknya gitu, bahwa misalnya angka TB perempuan tidak terdeteksi oleh layanan kesehatan sehingga tidak terlaporkan. Nah, kalau kita melihat di dalam struktur masyarakat atau keluarga kita bahwa ada hambatan-hambatan yang lebih dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki. Misalnya ketika perempuan harus mengedepankan untuk menjaga, mengasuh anak, dan sebagainya, mungkin dia agak mengabaikan kesehatannya, termasuk memeriksakan diri jika batuk berkepanjangan, dan lain sebagainya. Begitu pula karena perempuan bukan pencari nafkah utama misalnya, dan secara ekonomi bergantung pada kepala keluarga yang notabene laki-laki misalnya, pilihan untuk apakah berobat, apakah menjalani pergi ke rumah sakit yang jauh dari tempat mungkin dia tinggal, ataukah misalnya memberi makan keluarga, itu hal-hal yang juga dihadapi oleh perempuan. Jadi konstruksi gender itu kemudian berpengaruh terhadap akses perempuan terhadap layanan kesehatan, sehingga salah satu indikasinya adalah lebih rendahnya perempuan yang terdeteksi untuk insiden TBC. Selain itu adalah seperti kita tahu bahwa akses kepada pengobatan itu tidak hanya obatnya gratis. Betul bahwa pemerintah sudah menggratiskan obat TBC maupun HIV/AIDS dan pemeriksaannya pun gratis, namun seringkali terutama masyarakat dari kalangan rendah dan kalangan bawah tidak memiliki akses karena transportasi yang jauh dari layanan kesehatan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke Nusa Tenggara Timur, itu akses dari sebuah desa ke puskesmas itu sekitar 25 kilo dan perlu menyeberangi 3 sungai yang tidak ada jembatannya. Jadi kalau di waktu hujan misalnya mereka harus mencari ojek dan itu biayanya sekitar 100.000 per kedatangan ke puskesmas. Jadi bisa dibayangkan untuk orang dengan ekonomi bawah, miskin, jauh dari pusat layanan kesehatan, itu mereka sangat tidak memiliki akses seperti orang-orang yang tinggal di kota atau yang dekat dengan pusat-pusat kota ya, atau pusat layanan kesehatan. Itu salah satu kendalanya adalah Indonesia terkait dengan geografis, transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Selain itu, dari sisi perlindungan jaminan sosial, misalnya dari sisi perlindungan sosial seperti bantuan tunai dan sebagainya, selama ini pemerintah belum memasukkan TBC menjadi salah satu kriteria. Namun kita sebetulnya sangat bersyukur bahwa baru di tahun 2020 ada amandemen terhadap peraturan pemerintah terkait PKH, di mana salah satu kriterianya adalah mereka yang memiliki sakit TBC bisa mendapatkan PKH. Nah, itu saya kira terkait ekonomi ya, tantangan ekonomi.
Hal yang juga dihadapi dan mungkin mirip ya antara penderita TB dan HIV/AIDS adalah faktor psikososial begitu. Sebetulnya suami saya sendiri pernah pernah sakit TBC dan di situ pada saat itu memang terasa sekali bahwa stigma itu tinggi karena itu misalnya pada saat tahun 2000 dideteksi TBC tidak langsung berobat begitu ya. Jadi saya mungkin balik lagi ke isu akses tadi bahwa karena misalnya malu diketahui dan sebagainya sehingga orang terdekat di keluarga pun misalnya tidak diberitahu seperti itu. Karena jika diketahui statusnya itu akan membuat dia malu atau mungkin tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Ini mirip-mirip antara TBC dan HIV. Nah, dari sisi psikososial itu sebetulnya sangat berpengaruh terhadap pasien-pasien TBC di mana karena ketakutan ada pandangan negatif dari masyarakat, kemudian ketakutan dikucilkan, dan terutama untuk mereka yang penanganan TB-nya jauh lebih lama seperti TBC kebal obat yang bisa sampai 2 tahun misalnya, saat ini sudah mulai diperpendek di mana diharapkan bisa dalam kurun waktu minimal 9 bulan gitu, tapi itu tetap jangka waktu yang cukup lama dan memiliki efek samping yang jauh lebih berat gitu. Karena itu misalnya akumulasi antara persoalan stigma, ekonomi, kemudian lamanya pengobatan, berhadapan dengan birokrasi rumah sakit misalnya atau petugas kesehatan, itu adalah faktor-faktor yang kemudian membuat aspek psikososial atau mental dari penderita TB itu perlu menjadi perhatian dari kita bersama. Nah, di antara banyak masalah-masalah tersebut, pemerintah sudah berupaya misalnya dengan akan mengeluarkannya peraturan presiden di bawah Menko PMK Pak Muhadjir Effendi untuk antar kementerian itu agar bekerja sama karena isu TB bukan hanya isu kesehatan ansih, tapi banyak terkait dengan isu sosial ekonomi sehingga misalnya kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa menjadi sangat penting. Selain itu, saya kira terkait dengan, karena ini di bulan Ramadan, mungkin saya perlu menyinggung sedikit ya, bagaimana pandangan Islam terkait penyakit begitu ya, atau penyakit TBC dalam hal ini. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, terkait pandangan Islam dengan penyakit, dalam Al-Quran disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi firman Allah menyebutkan jika aku sakit atau jika kita sakit maka Allah yang akan menyembuhkan. Nah, dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa segala penyakit ada obatnya, begitu ya. Kalau saya bacakan ini hadisnya seperti ini. Innallaha anzaladda wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawaun. Jadi setiap obat itu ada, setiap penyakit itu ada obatnya. Karena itu sebetulnya bahwa dengan perkembangan zaman, dengan masa modern ini, TBC sudah ada obatnya, HIV/AIDS sudah ada obatnya, tinggal bagaimana kita masyarakat mau mendorong, mendukung mereka penyintas TB ini dan HIV untuk mau memeriksakan diri dan mengakses pengobatan. Sebagai informasi mungkin Bapak Ibu sudah tahu misalnya mereka dengan HIV/AIDS itu baru 17% yang mengakses pengobatan. Jadi kondisi orang dengan HIV/AIDS jauh lebih parah dengan mereka yang TB begitu ya. Padahal jika diobati TB itu sukses rate-nya sangat tinggi yaitu 85% sampai 90%. Jadi tagline pemerintah adalah temukan, obati sampai sembuh. Jadi tugas para kader Aisyah misalnya di lapangan adalah membantu mendampingi pasien-pasien untuk mendeteksi siapa yang terduga TB, siapa yang memiliki batuk berkepanjangan, itu harus diperiksakan ke layanan kesehatan. Nah, satu hal lagi nih Mas Adi dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan hak-hak pasien dan keadilannya dan akses kesehatan.
tadi saya sampaikan di awal bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk WHO dan Stop TB Dunia misalnya sudah melakukan berbagai upaya. Nah, salah satu upaya adalah dikeluarkannya deklarasi hak-hak pasien TBC, begitu ya. Nah, sebetulnya dari sisi gerakan internasional, gerakan HIV/AIDS itu jauh lebih maju daripada gerakan TB, begitu ya, karena pegiat-pegiat HIV/AIDS jauh lebih banyak dan lebih vokal begitu di level dunia, termasuk di level Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sudah ada yang namanya UNAIDS begitu ya. Tapi TB itu agak belakangan baru kemudian muncul gerakan-gerakan gitu, karena orang mungkin geram juga gitu ya, penyakit yang sudah ratusan tahun tapi tidak tereliminasi, terutama menjakiti orang di negara-negara dunia ketiga atau dunia berkembang. Nah, deklarasi hak-hak pasien TB ini merupakan salah satu cara untuk memberikan keadilan kepada para pasien TB. Misalnya, apakah obat yang diberikan itu sesuai dengan standar? Jika ada efek samping yang sangat misalnya buruk kepada pasien, misalnya untuk pasien kebal obat, itu bisa pendengarannya hilang, kulitnya hitam, dan sebagainya. Termasuk ada efek samping psikologis di mana orang bisa halusinasi dan sebagainya. Nah, hak-hak pasien kepada misalnya standar pengobatan yang baik, yang berkualitas, hak untuk hidup sehingga dia tidak terlantarkan ketika dia sakit TB begitu ya, ekonominya dibantu karena secara ekonomi dia mengalami penurunan karena penyakit ini dan seterusnya. Nah, kemudian hak untuk bekerja begitu ya, hak untuk privasi dan seterusnya, itu merupakan upaya dari masyarakat dunia untuk membantu agar hak-hak pasien TB dan HIV ini dapat diwujudkan gitu ya, sehingga mereka bisa hidup seperti warga masyarakat lainnya. Nah, mudah-mudahan di bulan yang berkah, di bulan Ramadan ini menjadi salah satu upaya kita ya di berbagai daerah di Aisyah. Misalnya ada gerakan Ibu-Ibu Aisyah membantu para pasien TB untuk memberikan bantuan sembako. Begitu juga dengan lembaga filantropi Lazis Muhammadiyah sudah bekerja sama dengan wilayah dan daerah untuk bersama-sama membantu pasien TBC. Salah satunya misalnya adalah kursi roda, alat pendengaran, dan sebagainya. Karena tadi ada efek-efek samping yang kemudian bisa menyebabkan selain kematian juga disabilitas kepada pasien TBC. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin menutup sesi atau kuliah berapa menit, 30 menit pada malam hari ini ya, dengan kita mudah-mudahan bersama-sama ini bisa melakukan apa yang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampaikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan bahwa keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Kan selama ini stigmanya HIV/AIDS itu selalu dikaitkan dengan kawan-kawan LGBT ya. Tapi ternyata setelah dilakukan riset kesehatan dasar oleh Kemenkes, muncullah hasilnya yang paling rentan justru ibu-ibu rumah tangga, gitu. Yang lebih rentan dibandingkan kawan-kawan, bahkan kawan-kawan pekerja seks untuk terinfeksi HIV/AIDS. Dan salah satu, kalau nggak salah satu yang menjadi latar belakang hal itu adalah akses informasi yang lebih sulit diterima atau diakses oleh ibu-ibu rumah tangga. Dan aku ingin tanya nih, apakah hal itu juga terjadi di isu tuberkulosis ini, Mbak? Jadi kalau terkait siapa yang terkena TB begitu ya, jadi salah satu faktor resiko TB adalah perilaku hidup bersih.
Nah, jadi mungkin salah satunya kenapa laki-laki, saya ngomongnya laki-laki dulu ya, karena emang laki-laki yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi datanya. Nah, ya datanya begitu bilangnya, karena laki-laki itu memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk terpapar TB daripada perempuan. Misalnya karena laki-laki merokok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah laki-laki itu bekerja di luar rumah, yang mungkin banyak sekali dari pasien-pasien TB yang didampingi oleh Aisyah itu pekerjaannya itu serabutan. Jadi dari mulai tukang, bangunan konstruksi, yang informal begitu ya, karena rata-rata dari kalangan bawah begitu. Kalau kalangan menengah atas tentu saja ada yang TB, tapi biasanya mereka pergi ke rumah sakit swasta gitu ya, dan ya yang kebetulan menjadi pendampingan Aisyah ini adalah yang ekonomi bawah begitu. Nah, jadi faktor risiko laki-laki terpapar TB lebih tinggi dari perempuan, sehingga indikasinya juga seperti itu gitu. Tapi terkait bahwa perempuan juga bisa terpapar TB dari suaminya atau dari keluarga, itu betul, bahwa misalnya karena ada salah satu anggota keluarga, kemudian perempuan juga ikut terpapar, sama halnya dengan HIV/AIDS ya, di mana ibu rumah tangga sering terpapar itu dari pasangannya atau dari suaminya, atau anak bahkan bayi begitu punya HIV/AIDS juga dari keluarga dekatnya, seperti itu ya. Mbak Tuti, di satu sisi kan kalau lihat World Giving Index, orang Indonesia tuh kan empatik, Mbak. Doyan banget nolong orang gitu, Mbak. Kita juara lah soal indeks kedermawanan. Tapi di sisi lain stigma tuh kan kayak sama TB kemarin, sama disabilitas, stigma dan diskriminasi masyarakat tuh masih ada gitu loh. Itu di mana missing linknya, Mbak, kira-kira? Kita satu sisi dermawan, gampang nolong orang, gampang bantu orang, tapi urusan stigma dan diskriminasi itu masih banyak terjadi gitu, Mbak. Ini adalah karena ketidaktahuan ya. Jadi kalau untuk isu TB misalnya, kenapa stigma begitu tinggi? Karena mereka pikir kalau kena TBC pasti menularkan gitu ya. Betul menularkan, tapi ada durasinya gitu. Pada 2 minggu pertama, sebelum dia diobati, nah itu dulu ya. Jadi orang dengan TBC kalau tidak diobati dia menularkan gitu. Tapi tidak semua kuman TBC itu kalau hinggap di badan kita itu menyebabkan infeksi TB atau sakit TB, karena bisa jadi disebut TB laten atau TB tapi tidak hidup di dalam tubuh kita gitu ya, tidak menginfeksi begitu. Nah, jadi ada ketidaktahuan bahwa ketika TB pokoknya menularkan gitu, padahal masa penularannya tadi itu adalah sebelum diobati kalau dia sakit TB, dan ketika 2 minggu pertama begitu Mas Adi. Jadi kalau mungkin dokter bisa lebih menjelaskan dengan lebih baik, tapi 2 minggu pertama pengobatan itu yang masih dalam fase bisa penularan. Tapi setelah itu bukan virus, bakterinya itu dianggap sudah tidak namanya itu sudah tidak menularkan lagi seperti itu. Nah, jadi di sini balik lagi ke stigma. Karena ini adalah penyakit menular mungkin ya, itu yang paling tinggi, HIV/AIDS juga menular. Nah, tapi kalau masyarakat tahu penularannya seperti apa, mereka akan lebih punya awareness bahwa tidak semua pasien TB atau HIV/AIDS itu menularkan seperti itu. Dalam fase-fase tertentu ya, dia sudah tidak menularkan maksudnya. Nah, jadi pertama adalah ketidaktahuan atau kurangnya edukasi dan pemahaman di dalam masyarakat terkait penyakit-penyakit itu.